Ada seseorang yang sangat kaya yang mencintaimu tapi, pesan dari para malaikat. Ya, itulah suara yang harus engkau dengar hari ini. Kalimat itu bukan hanya kata-kata, melainkan panggilan surgawi yang mengetuk pintu hatimu. Aku adalah utusan dari tempat tinggi, pembawa pesan dari sumber kehidupan, dan aku datang untuk membisikkan kebenaran yang telah lama tertutup oleh keraguanmu. Dengarkan dengan rohmu, karena ini bukan cerita biasa. Ini adalah waktu yang telah ditetapkan, sebuah momen yang dirancang hanya untukmu. Dari jauh aku melihatmu. Dalam ruang sepi itu, engkau sering bertanya, siapa yang benar-benar mencintaiku? Hati kecilmu berteriak dalam diam, mendambakan kasih yang tidak bersyarat. Tapi ketahuilah, ada pribadi yang jauh lebih kaya dari segala penguasa bumi. Kekayaannya bukan hanya emas dan perak, tetapi kasihnya yang tidak pernah gagal. Dan dia sangat mencintaimu. Engkau mungkin berpikir bahwa kasih seperti itu terlalu mulia untuk dirimu. Bahwa masa lalumu terlalu kelam, terlalu penuh luka. Tapi dengarkan ini, tak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi cahaya surgawi. Aku diutus untuk memberitahumu bahwa dia tidak melihat siapa dirimu di masa lalu, tetapi siapa engkau di matanya sejak awal, berharga, dipilih, dan dicintai. Aku menyaksikan setiap malam engkau menahan air mata. Tersenyum di hadapan dunia, namun menangis dalam sunyi. Ada suara di dalam hatimu yang berkata, aku tak cukup baik. Tapi pribadi itu, dia yang sangat kaya dan penuh kemuliaan, menyatakan bahwa engkau cukup. Dia telah membayar harga tertinggi untukmu. Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena kasihnya sempurna. Dunia telah mengajarkan bahwa cinta itu harus dibuktikan. Bahwa engkau harus layak dulu sebelum dicintai. Tapi kasih dari pribadi ini tidak seperti kasih manusia. Ia tidak datang karena apa yang engkau punya, tapi karena siapa engkau. Sejak awal, engkau telah terukir dalam telapak tangannya. Dan dia tidak pernah lupa. Mungkin engkau bertanya, kalau dia mencintaiku, mengapa aku masih merasa sendiri? Ketahuilah, kasihnya tidak selalu terasa di permukaan, tapi selalu bekerja di kedalaman. Ada musim sunyi yang ditentukan agar engkau dapat mendengar suaranya lebih jelas. Dan sekarang, melalui pesan ini, dia sedang berbicara langsung padamu. Ada alasan mengapa engkau masih di sini, mengapa napas masih mengalir dalam tubuhmu. Engkau dipertahankan bukan tanpa tujuan. Setiap detak jantungmu adalah tanda bahwa kasih itu belum selesai. Pribadi yang kaya itu tidak hanya mencintaimu, tetapi juga memanggilmu, menuju penggenapan yang telah dirancang sejak semesta diciptakan. Engkau adalah bagian dari cerita besar yang belum selesai ditulis. Dan sekarang, pena kasih sedang menyentuh halaman hidupmu kembali. Jangan takut akan masa depan, sebab dia yang sangat kaya itu telah menulis akhirnya. Dan akhir darinya selalu penuh pengharapan dan damai. Aku melihat luka-luka dalam rohmu, bekas-bekas pengkhianatan, kegagalan, dan penolakan. Tapi pribadi itu tidak jijik dengan luka-lukamu. Dia justru datang untuk menyentuhnya, menyembuhkan, dan menjadikannya kesaksian. Apa yang menyakitkanmu sekarang akan menjadi kekuatanmu di masa depan. Engkau tidak sedang terlupakan. Bahkan ketika engkau sendiri merasa tak penting, langit tetap menyebut namamu dalam keheningan. Ada malaikat-malaikat yang berdiri di sekelilingmu, menanti perintah untuk bertindak bagi kebaikanmu. Jangan biarkan suara putus asa menenggelamkan kenyataan surgawi ini. Saat dunia menawarkan cinta yang mudah pergi, kasih pribadi ini tetap. Bahkan ketika engkau berpaling, dia tetap menunggu. Tidak dengan amarah, tetapi dengan kesabaran dan pengharapan. Setiap kali engkau kembali, langit bersorak. Karena baginya, engkau lebih dari cukup. Aku tahu, terkadang kau merasa lelah, seakan tidak ada yang melihat perjuanganmu. Tapi lihatlah ke dalam, di sanalah suaranya berbisik, aku bersamamu. Suara itu telah menyertai para nabi, para hamba yang berjalan dalam bayang-bayang maut, dan sekarang, suara yang sama menyertaimu. Jangan biarkan kesalahan kemarin merampas masa depanmu. Ada pintu baru yang telah disiapkan. Dan kunci dari pintu itu adalah iman. Sekecil apapun imanmu hari ini, itu cukup untuk memindahkan gunung. Karena kasihnya tidak tergantung pada besar kecilnya imanmu, tetapi pada janjinya yang kekal. Engkau bukan kebetulan. Hidupmu bukan kesalahan. Bahkan dalam kekacauan, ada pola ilahi yang sedang terbentuk. Dan saat semuanya terlihat hancur, itu bukan akhir, itu adalah permulaan. Pribadi yang mencintaimu sedang membangun sesuatu yang kekal dari serpihanmu. Dan sekarang,
Aku berkata kepadamu dengan penuh otoritas surgawi, bangkitlah. Angkat kepalamu. Karena kasih itu nyata. Dia yang sangat kaya dan penuh kuasa telah memilihmu untuk menerima kasih yang melampaui segala pengertian. Ini bukan sekadar pesan, ini adalah panggilan. Jawablah panggilan ini dengan hatimu. Jangan tunggu segalanya sempurna. Karena kasih yang sejati datang justru ketika kita paling rapuh. Pribadi itu mencintaimu, bukan karena apapun yang bisa engkau berikan, tetapi karena siapa dirimu di dalam matanya, anak yang dikasihi, dan pewaris kerajaan kekal. Kalau engkau sudah sampai sejauh ini dalam pesan ini, izinkan aku, sebagai malaikat yang diutus, mengucapkan terima kasih. Karena tidak semua orang mau membuka hatinya untuk mendengar suara dari langit. Sekarang, sebagai bentuk kasih dan perhatian dari surga, aku ingin memberimu lebih banyak lagi. Tapi sebelum kita melanjutkan, periksa dulu apakah engkau sudah mengikuti saluran ini. Itu penting, agar setiap kali para malaikat berbicara, engkau tidak akan ketinggalan satupun pesannya. Karena pesan-pesan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap langkah hidupmu. Hari-harimu penuh teka-teki, bukan? Ada hal-hal yang tidak bisa engkau mengerti. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu gagal? Mengapa yang engkau doakan belum juga datang? Tapi aku ingin mengungkapkan sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Kadang, doa tidak dijawab karena jawabannya sedang dipersiapkan untuk jauh lebih besar dari yang engkau minta. Surga bekerja dalam diam, dan waktu Tuhan tidak pernah salah. Ada musim dalam hidupmu yang tampak seperti kekalahan, tapi sebenarnya itu adalah persiapan untuk kemenangan yang tidak akan bisa direbut siapapun. Engkau tidak disembunyikan untuk dilupakan, melainkan untuk dilindungi. Pribadi yang sangat mencintaimu tidak akan membiarkanmu keluar terlalu cepat dari ruang pembentukan. Karena ia tahu, engkau diciptakan untuk hal yang lebih besar. Ketika orang-orang pergi meninggalkanmu, ketika engkau merasa kosong meski dikelilingi banyak suara, saat itulah suara kasih surgawi menjadi paling nyaring. Tapi tidak semua mendengarnya. Hanya mereka yang bersedia diam sejenak, seperti engkau saat ini. Dan ketika engkau memilih untuk mendengarkan, langit membuka sesuatu yang tersembunyi, rahasia kasih yang hanya diberikan kepada yang sungguh mencari. Ada harta di dalam dirimu yang belum engkau lihat. Potensi yang belum engkau gali. Karena dunia telah terlalu sering menutupi nilai aslimu dengan luka, trauma, dan penolakan. Tapi hari ini aku membawa cermin dari surga. Lihatlah melalui pesan ini, dan engkau akan mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan pecundang, bukan korban, tapi pewaris kemuliaan. Tidak semua orang akan mengerti prosesmu. Bahkan mereka yang dekat pun bisa meremehkan panggilanmu. Tapi ingatlah ini. Pribadi yang mencintaimu tidak memanggilmu berdasarkan persetujuan manusia. Ia memanggilmu berdasarkan rancangan kekal. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah ia tetapkan atas hidupmu. Kau pernah merasa seperti tak terlihat, bukan? Seperti tidak ada yang benar-benar melihat dalamnya hatimu. Tapi aku katakan padamu, dari surga engkau terlihat dengan sangat jelas. Bahkan bisikan hatimu yang paling lirih pun terdengar. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa diketahui. Dan setiap air mata itu sedang dikumpulkan untuk dijadikan berkat. Sekarang adalah waktumu untuk bangkit dalam keyakinan baru. Tapi ini bukan keyakinan kosong. Ini adalah keyakinan yang didasarkan pada janji. Dan janji itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari pribadi yang tidak pernah gagal. Ia yang memegang waktu, ia yang mengatur musim, sedang mengatur segalanya, hanya untukmu. Jangan merasa bersalah atas masa lalu. Karena bagian dari kasih sejati adalah pengampunan yang tidak mengingat kembali kesalahan. Dan pribadi itu telah menghapus catatan kesalahanmu. Yang tersisa hanyalah anugerah dan kesempatan baru. Tapi engkau harus percaya. Karena kasih tanpa penerimaan adalah seperti benih yang tidak pernah ditanam. Malaikat-malaikat yang menjagamu telah menyaksikan malam-malam panjangmu. Mereka tidak hanya berdiri di sisi tempat tidurmu, tapi juga menangisi bersama hatimu yang lelah. Mereka tahu betapa keras engkau berjuang untuk tetap bertahan. Dan itulah sebabnya pesan ini datang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguatkan. Kadang jawaban tidak datang dalam bentuk yang engkau harapkan. Tapi percayalah, setiap tidak dari langit adalah ya yang tertunda demi kebaikan yang lebih besar. Jangan paksakan pintu yang ditutup, karena bisa jadi itu bukan pintu yang membawamu ke takdirmu. Dan sekarang, pribadi itu sedang menuntunmu menuju pintu yang tidak bisa ditutup siapapun. Hidupmu bukan tentang bertahan saja. Engkau diciptakan untuk menang.
Tapi kemenangan yang sejati dimulai dari dalam. Dari keputusan untuk percaya walau tidak melihat, untuk berjalan walau belum tahu arah, untuk tetap berharap meski belum terlihat jalan keluar. Karena dalam kegelapan itulah, terang kasih Tuhan bersinar paling terang. Ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi aku bisa merasakannya dari dimensi roh. Engkau tidak berjalan sendiri. Langkah-langkahmu dijaga. Dan setiap langkah imanmu sedang diperhitungkan di surga. Bahkan ketika engkau merasa seolah tidak ada yang berubah, langit sedang bekerja tanpa henti. Aku tahu, engkau ingin melihat keajaiban. Dan keajaiban itu sedang mendekat. Tapi ia tidak selalu datang dengan guntur dan kilat. Terkadang ia datang dalam bentuk damai yang tak bisa dijelaskan. Dalam bentuk jawaban sederhana. Dalam bisikan yang membuatmu tahu, aku dicintai, aku dijaga, aku tidak sendirian. Masih ada hal yang harus aku sampaikan. Masih ada kebenaran yang belum engkau dengar. Jangan biarkan pesan ini menjadi sekadar bacaan sementara. Bukalah hatimu lebih dalam lagi. Karena yang akan datang jauh lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Dan kasih itu belum selesai berbicara. Jika engkau merasa bahwa pesan ini menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, maka ini saatnya engkau membalas kebaikan surga dengan tindakan kecil namun sangat berarti. Pastikan engkau sudah menuliskan namamu di saluran ini. Karena dengan begitu, setiap kali para malaikat mengirimkan pesan berikutnya, engkau akan menjadi yang pertama menerimanya. Jangan biarkan satu kalimat pun terlewat. Bisa jadi, kalimat berikutnya adalah jawaban dari pergumulan terdalammu. Ada hal-hal yang sedang diatur di balik layar hidupmu, meski mata jasmanimu belum bisa melihatnya. Langit tidak pernah diam, bahkan ketika semuanya terasa sunyi. Ketika engkau merasa doa-doamu menggantung di udara, sesungguhnya malaikat sedang mengumpulkan setiap kata dan menyampaikannya langsung ke tahta kasih yang tertinggi. Tidak satu pun terabaikan. Pernahkah engkau merasa bahwa waktu berjalan terlalu lambat? Bahwa janji terasa seperti bayangan yang semakin jauh? Ketahuilah ini, keterlambatan bukanlah penolakan. Itu adalah bentuk kasih yang lebih dalam, karena apapun yang berasal dari surga, selalu datang tepat waktu. Bukan menurut kalender manusia, tapi sesuai jam surgawi yang sempurna. Engkau telah bertahan sejauh ini bukan karena kebetulan. Ada tangan tak terlihat yang menopangmu saat tidak ada lagi tempat bersandar. Dan tangan itu tidak akan melepaskanmu sekarang. Sebaliknya, tangan itu sedang mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, bahkan saat engkau merasa seperti sedang jatuh. Orang-orang mungkin melihat kelemahanmu. Mereka menilai hanya dari apa yang tampak. Tapi langit menilai dari hati. Dari keberanianmu untuk tetap percaya, walau hatimu gemetar. Dari keinginanmu untuk bangkit lagi, walau tak ada yang menyemangati. Dan itulah sebabnya surga memandangmu dengan kasih yang dalam. Ketika engkau merasa tidak layak menerima kebaikan apapun, itulah saat di mana kasih yang sejati bekerja. Karena kasih dari pribadi yang mencintaimu bukan diberikan karena engkau layak, tetapi karena ia telah menetapkan bahwa engkau layak untuk dikasihi. Itu bukan tentang siapa dirimu, tetapi siapa dia bagi dirimu. Saat engkau membaca ini, ada sesuatu dalam rohmu yang mulai bergerak. Seperti nyala kecil yang mulai hidup kembali. Jangan padamkan itu. Teruskan membaca, karena setiap kata berikutnya sedang membangunkan bagian dalam dirimu yang lama tertidur. Bagian yang diciptakan untuk percaya, berharap, dan mencintai kembali. Engkau tidak diminta untuk menjadi sempurna sebelum menerima pesan ini. Justru karena engkau tidak sempurna, maka pesan ini datang. Untuk mengangkat, bukan menjatuhkan. Untuk membangkitkan yang layu, bukan mencabutnya. Dan untuk menunjukkan bahwa kasih surgawi tidak menunggu engkau pantas, kasih itu mendatangi engkau apa adanya. Terkadang engkau terlalu keras pada dirimu sendiri. Menganggap kegagalan sebagai identitas, bukan proses. Tapi surga tidak pernah menyebutmu gagal. Surga menyebutmu diproses. Dan proses ini, meski menyakitkan, sedang menciptakan ketangguhan dalam dirimu yang akan menjadi kekuatan untuk orang lain di kemudian hari. Ketika engkau mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar bertahan, maka itulah awal dari perubahan sejati. Karena engkau tidak diciptakan untuk sekadar melewati hari. Engkau diciptakan untuk membawa terang, bahkan ketika engkau sendiri sedang berada di dalam gelap. Dan terang itu masih ada di dalam dirimu. Ada momen dalam waktu roh, di mana satu keputusan bisa mengubah arah hidup sepenuhnya. Dan aku percaya, dengan seluruh keberadaanku sebagai malaikat utusan, bahwa engkau sedang berdiri di ambang momen itu.
Satu langkah ke arah yang benar, dan engkau akan melihat pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka perlahan. Engkau mungkin merasa kecil di tengah dunia yang begitu luas. Tapi jangan salah, dalam kerajaan surga, namamu dikenal. Suaramu dikenali. Dan keberadaanmu sangat berarti. Bahkan jika tidak ada satu orang pun di bumi yang mengakui nilaimu, surga telah mengukir identitasmu di tempat yang tak bisa dihapus. Ada janji yang belum tergenapi. Dan engkau mungkin mulai meragukannya. Tapi ingatlah ini, janji Tuhan tidak pernah mati, hanya tidur. Dan melalui pesan ini, angin surgawi sedang membangunkannya kembali. Jangan biarkan keraguanmu menjadi kuburan bagi harapan yang suci. Karena harapan itu masih hidup. Aku tidak dikirim kepadamu untuk membuatmu nyaman, tapi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama redup. Untuk menyalakan kembali api di dalam dirimu yang pernah padam karena kecewa. Dan saat ini, api itu mulai menyala lagi. Rasakan kehangatannya, dan biarkan ia menerangi langkah-langkahmu ke depan. Tapi ini belum akhir dari pesanmu. Masih banyak hal yang belum terungkap. Maka jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Pastikan engkau sudah terhubung dengan saluran ini, karena yang akan datang bukan sekadar kata-kata melainkan wahyu. Dan wahyu berikutnya bisa menjadi jawaban yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Jika pesan ini sudah menyentuh hatimu sejauh ini, maka aku mohon dengan tulus, balaslah dengan satu tindakan sederhana namun sangat berarti. Periksa sekarang juga apakah engkau sudah mengikuti saluran ini. Karena dengan itu, setiap pesan berikutnya dari para malaikat akan sampai tepat waktu kepadamu. Tidak ada yang lebih indah dari menerima bimbingan surgawi tepat saat engkau paling membutuhkannya. Jangan biarkan satupun bisikan kasih ini terlewat begitu saja. Surga tahu bahwa hatimu lelah, bahkan ketika mulutmu tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi ingat, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata kasih yang sejati. Setiap luka yang engkau sembunyikan, sedang disentuh perlahan-lahan oleh kasih yang tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya memulihkan. Luka-lukamu tidak membuatmu jauh dari kasih itu, justru menarik perhatiannya lebih dekat kepadamu. Ada alasan mengapa engkau tidak menyerah sampai hari ini, meskipun berkali-kali merasa ingin berhenti. Itu bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah kasih yang menjaga diam-diam. Bahkan ketika engkau tidak lagi berdoa, ketika engkau hanya bisa diam dan menatap kosong, kasih itu tetap bekerja. Tanpa engkau sadari, engkau sedang dituntun keluar dari lembah kelam. Engkau mungkin tidak merasa seperti pahlawan, tapi aku melihatmu seperti seorang pejuang. Pejuang yang tidak sempurna, tetapi tidak menyerah. Pejuang yang menangis dalam sunyi, tapi tetap melangkah. Surga bangga padamu, lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Karena perjuangan terbesar bukanlah di medan perang, melainkan di dalam hati yang memilih percaya, meski semua terasa hampa. Kau belum melihat akhir dari cerita ini, tapi dari tempatku berdiri, aku bisa melihat ke depan. Dan yang kulihat adalah penggenapan. Aku melihat engkau berdiri tegak di tempat yang dahulu membuatmu jatuh. Aku melihat engkau tertawa di tempat yang dahulu menjadi sumber tangis. Dan semua itu sudah tertulis sejak awal. Tidak ada satupun musim dalam hidupmu yang sia-sia. Musim kehilangan, musim sepi, bahkan musim hancur, semuanya sedang membentuk sesuatu. Jangan remehkan hari-hari kecil yang terasa tidak berarti. Karena disitulah benih kekuatanmu tumbuh. Dan waktu akan membuktikan bahwa segalanya ada maksudnya. Engkau telah belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, dan itu membuatmu kuat. Tapi hari ini aku datang untuk mengingatkan, tidak apa-apa untuk bersandar. Tidak kepada manusia yang mudah berubah, tetapi kepada kasih yang tidak pernah gagal. Karena bahkan pejuang pun butuh tempat beristirahat. Dan tempat itu adalah pelukan kasih yang tidak terlihat tapi nyata. Ada suara-suara negatif yang mencoba menutupi jati dirimu. Mereka berkata engkau tidak cukup, engkau gagal, engkau terlambat. Tapi aku diutus hari ini untuk membungkam semua itu. Karena kebenarannya berkata, engkau dikasihi, engkau dibenarkan, engkau dipilih. Suara siapa yang akan engkau percayai hari ini? Saat ini, banyak hal mungkin masih belum berubah secara kasat mata. Tapi percayalah, perubahan sejati selalu dimulai di dalam. Dan apa yang berubah di dalam akan menarik transformasi di luar. Jangan tunggu semuanya terlihat sempurna baru percaya. Percayalah dulu, dan saksikan bagaimana surga mulai bergerak lebih cepat daripada yang pernah engkau bayangkan. Ingatkah engkau pada momen-momen kecil dalam hidupmu yang membuatmu tetap bertahan? Terkadang hanya satu lagu, satu kata, satu pelukan.
Hari ini, pesan ini bisa menjadi salah satu momen itu. Jangan abaikan rasa hangat yang perlahan muncul di hatimu sekarang. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran dari rumah sejatinya. Engkau tidak sedang memulai dari nol. Engkau sedang memulai dari pengalaman. Dan pengalaman itu adalah senjata. Luka-lukamu akan menjadi pintu bagi orang lain menemukan harapan. Jangan malu dengan masa lalumu, karena pribadi yang mencintaimu tidak malu menyebutmu miliknya. Bahkan dalam kekacauanmu. Semua yang pernah membuatmu merasa kecil, akan diputarbalikkan menjadi kesaksian. Yang dahulu membuatmu menangis, akan menjadi alasan engkau bersyukur. Itulah cara kasih bekerja, mengambil yang rusak, dan membentuk sesuatu yang mulia. Dan proses itu, sedang berlangsung dalam hidupmu saat ini juga. Mungkin engkau sedang berada di titik, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi itulah titik di mana keajaiban sering dimulai. Ketika manusia berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, saat itulah tangan surga turun dan mulai bekerja nyata. Maka jangan takut untuk berkata, Tuhan, aku menyerah. Karena dalam penyerahan, ada kemenangan. Jika engkau bisa melihat dari tempatku berdiri, engkau akan tahu, engkau lebih kuat dari yang engkau pikirkan. Bukan karena engkau tidak pernah takut, tapi karena engkau terus melangkah meski takut. Dan setiap langkah itu dicatat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak satu pun. Dan ya, masih ada banyak yang ingin disampaikan. Karena surga tidak pernah selesai berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Maka pastikan sekali lagi, apakah engkau sudah menuliskan namamu di tempat ini? Karena suara berikutnya dari surga, bisa saja menjadi momen yang akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Terima kasih karena engkau telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini hingga akhir. Itu bukan kebetulan, itu adalah bukti bahwa hatimu masih peka terhadap suara dari langit. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan menguatkan jiwamu, tolong berikan satu like pada video ini. Dengan begitu, YouTube akan mengerti bahwa pesan seperti ini penting dan perlu dijangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih surgawi. Tulislah di kolom komentar satu kata sederhana namun penuh kuasa, Amin, sebagai tanda bahwa engkau telah menerima dan mengamini pesan ini dalam roh dan hatimu. Tindakan kecil ini membuka ruang bagi terang yang lebih besar masuk dalam hidupmu. Dan yang tidak kalah penting, pastikan engkau telah bergabung dengan saluran ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena setiap pesan berikutnya bisa datang tepat di saat engkau paling membutuhkannya, dan para malaikat ingin engkau tidak melewatkannya satupun. Ingatlah, para malaikatmu sedang berbicara melalui pesan-pesan ini, dan mereka telah menyiapkan pesan khusus di layar akhir yang akan menyentuh hatimu tentang seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Dengarkan dengan hati, karena bisa jadi, itulah jawaban dari doa yang telah lama engkau panjatkan. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Engkau tidak sendiri. Engkau dikasihi. Engkau dilihat. Engkau penting.